Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan ya, sehingga kita bisa bertemu kembali untuk materi mata kuliah keperawatan anak. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Untuk materi kali ini kita akan belajar mengenai konsep hospitalisasi pada anak ya. Nanti apa saja yang akan kita pelajari, ada mengenai definisi dari hospitalisasi, kemudian stresor dari hospitalisasi dan juga reaksi anak selama hospitalisasi, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi hospitalisasi, pendekatan yang kita gunakan dalam hospitalisasi dan juga manajemen asuhan keperawatan anak dengan hospitalisasi. Hospitalisasi berasal dari kata hospital ya, tentunya di sini nanti merupakan sebuah proses baik secara sengaja atau tidak disengaja atau bisa kita sebut secara terencana maupun secara darurat sehingga mengharuskan anak untuk tinggal di rumah sakit serta menjalani perawatan dan mendapatkan terapi sampai dengan pemulangan kembali di rumah. Nah, di sini seperti yang sudah tadi disampaikan, baik secara terencana maupun darurat. Nah, ini misalnya secara terencana itu dia sudah ada planning untuk dirawat. Nah, dalam artian misalnya sudah terjadwal untuk tindakan. Misalnya dia akan dilakukan hitan misalnya. Hitan pada tanggal sekian, jam sekian, maka dia harus datang ke rumah sakit itu untuk dirawat sesuai dengan tindakan yang akan dilakukan. Atau mungkin dia sudah direncanakan untuk tindakan operasi tonsilektomi misalnya, atau pengangkatan tonsil atau amandel, maka itu juga sudah direncanakan. Nah, ini yang disebut dengan hospitalisasi yang terjadi secara terencana. Selain itu, juga bisa secara darurat. Nah, ini misalnya kondisi-kondisi yang menyebabkan dia harus segera dibawa ke rumah sakit, misalnya dengan diare misalnya. Dengan kondisi yang demikian, maka mau tidak mau dia harus segera dibawa ke rumah sakit begitu. Terus selain itu misalnya ada dia sesak atau mungkin mohon maaf kejang dan lain sebagainya gitu ya. Jadi memang itu merupakan kondisi darurat anak untuk dibawa ke rumah sakit. Nah, selama hospitalisasi itu bisa terjadi banyak hal. Nah, ya kan tidak jarang bagi anak dan juga keluarganya ini merupakan pengalaman yang baru. Atau mungkin bagi beberapa pasien ini menjadi sebuah rutinitas gitu ya. Contoh misalnya teman-teman yang mendapatkan kondisi spesial misalnya thalassemia, di mana mengharuskan dia dirawat setiap bulan sekali seperti itu ya. Ini tentunya ada banyak hal yang dapat terjadi. Salah satunya adalah mungkin ada pengalaman traumatik selama dia dirawat, baik itu muncul pada anak ataupun keluarganya. Kemudian juga dapat menyebabkan stres ya. Stres bagi anak dan juga keluarganya, menumbuk ada yang merasa sedih, kemudian bisa jadi justru respon yang muncul adalah marah atau mungkin merasa bersalah, ketakutan, kecemasan ya. Jadi ada banyak perasaan yang terjadi atau mungkin respon reaksi yang terjadi selama anak berada di rumah sakit. Nah, di dalam menjalani hospitalisasi itu memberikan efek yang berbeda-beda dan tentunya ini bisa berupa efek yang positif, bisa juga berupa efek yang negatif. Dengan hospitalisasi ini membuat anak dengan terpaksa ya, ini berpisah dengan lingkungan yang dirasa nyaman, aman, dan menyenangkan. Nah, biasanya memang dia sudah terbiasa di rumah, bermain dengan teman-temannya, bermain dengan keluarganya, bermain dengan hewan kesayangannya, atau mungkin bermain dengan barang-barang yang dia suka. Ini karena dia sakit dan dirawat, harus membuat si anak dengan terpaksa merelakan itu untuk ditinggal di rumah, meninggalkan kenyamanan yang selama ini sudah dia peroleh. Kemudian selain itu, bagi beberapa anak menganggap bahwasanya dirawat di rumah sakit ini merupakan sebuah hukuman gitu ya, hukuman dari
Misalnya dia mungkin merasa sudah melakukan kesalahan, mungkin berpikir bahwa dia sudah bandel selama ini dan lain sebagainya, sehingga itu dianggap sebagai sebuah hukuman. Oleh karenanya nanti bisa menimbulkan beberapa perasaan, misalnya rasa malu, kemudian dia merasa bersalah, ada rasa takut, kemudian beberapa ada yang muncul reaksi yang agresif ya, misalnya menjambak rambut ibunya, menendang, dan lain sebagainya. Kemudian selama dia dihospitalisasi, ada beberapa anak yang mungkin mayoritas itu mengalami pembatasan aktivitas. Ini tujuannya apa? Untuk mempercepat proses kesembuhan ya. Jadi di situ ada beberapa pembatasan aktivitas. Sehingga dengan adanya pembatasan aktivitas ini membuat anak merasa kehilangan kontrol diri. Nah, ini yang bagaimana? Nah, biasanya anak kan kita bisa lihat ya, anak tuh cenderung sangat aktif. Karena dia sakit, dia harus ada di atas tempat tidur, kemudian bermain juga dibatasi, ke kamar mandi dibatasi, dan lain sebagainya. Sehingga itu membuat anak merasa kehilangan kebebasan dan kehilangan otonomi, atau dia merasa hidupnya seperti dikekang seperti itu ya. Itulah yang disebut dengan kehilangan kontrol diri. Namun dari beberapa efek tadi, ternyata hospitalisasi sendiri juga memiliki manfaat atau efek yang baik, yaitu bisa membantu menyembuhkan anak. Nah, di sini tentunya proses istirahat di rumah sakit ini akan memfasilitasi tubuh untuk kembali baik dan bugar ya begitu. Kemudian dengan penunjang pengobatan dan juga perawatan yang diberikan ini juga akan membantu mempercepat penyembuhan anak. Dengan dihospitalisasi juga akan membantu anak atau memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar bersosialisasi dan berhubungan dengan orang lain. Nah, tentunya ini belajar bersosialisasi dan berhubungan dengan orang lain, dengan orang-orang yang baru, yang mungkin baru ditemuinya. Dan selain itu, selain bersosialisasi, ini sekalian nih, biasanya dia juga akan belajar berkomunikasi dengan orang lain, belajar meningkatkan kepercayaan diri, belajar meningkatkan kemampuan untuk apa ya namanya, dia berteman dengan orang-orang baru seperti itu ya. Ini sebenarnya ada manfaat positif yang bisa kita petik ya. Oke. Nah, tentunya selama anak dirawat di rumah sakit tuh ada beberapa stresor yang mengganggu ya, atau mungkin bisa jadi ini menyebabkan beberapa kondisi atau reaksi pada anak selama dihospitalisasi. Apa saja stresornya? Yang pertama adanya perubahan fisiologis akibat sakit atau nyeri. Nah ini jelas dapat terjadi ya, karena yang namanya sakit itu pasti akan ada perubahan secara fisiologis. Contoh paling gampang deh, misalnya kita mau pilek. Nah, itu kan ketika kita mau pilek tuh badan rasanya nggak nyaman, kepala pening, hidung tersumbat, dan lain sebagainya. Ini membuat kita stres ya, kadang-kadang tidur tidak nyaman, miring kiri nggak enak, miring kanan juga tidak bisa, yang paling nyaman dengan duduk, ya apa iya kita tidur mau sambil duduk misalnya. Ini adanya perubahan fisiologis ini akan menyebabkan stres tersendiri pada anak. Ya, kita orang dewasa aja kadang-kadang stres nih, apalagi untuk anak-anak. Oke, itu perubahan fisiologis. Selain tadi mungkin juga karena adanya rasa sakit atau nyeri, ini juga benar-benar menimbulkan stresor tersendiri bagi anak. Selain itu, stresor yang lain adalah adanya perubahan lingkungan fisik. Jadi yang tadinya mungkin di rumah, di kamarnya itu catnya sesuai warna favorit, kemudian ada gambar warna-warni, lalu spraynya juga mengikuti apa tokoh kesukaan ya. Jadi ada mainan di ruangannya, kemudian ada televisi, punya kipas angin sendiri, cuma karena dirawat sehingga ada perubahan yang signifikan. Kamar mandinya harus berbarengan dengan orang lain mungkin ya. Kemudian di kamarnya tidak ada boneka mainan-mainannya dia, tidak ada televisi, tidak ada barang-barang kesukaannya. Nah, ini tentunya akan memberikan stresor tersendiri. Jadi adaptasi. Contoh yang paling gampang adalah misalnya nih kita analogikan pakai Anda sendiri. Dulu sebelum kuliah itu kan kebiasa tinggal bersama orang tua di rumah sendiri. Ini terutama anak-anak yang dari luar kota ya. Kemudian pada saat dia harus kuliah jauh dari orang tuanya, dia pindah ke tempat yang baru, ngekos,
awal-awal pasti akan ada fase adaptasi, yang tadinya di kamar dia bisa nyaman, ke kamar mandi santai, dan lain sebagainya. Tapi ketika dia ngekos, harus adaptasi. Ini kalau ke kamar mandi harus gantian sama temennya, mau keluar kamar malu, karena belum kenal, misal. Ya ini perbandingan fisik tentunya sangat berpengaruh. Lalu ada perubahan lingkungan psikososial. Nah, di sini biasanya berkaitan dengan kecemasan, rasa takut, dan lain sebagainya ya. Ya, ini hal yang wajar sih ketika dia harus masuk ke rumah sakit dan dirawat, bertemu dengan banyak orang, banyak pasien dengan kondisi yang berbeda-beda. Bahkan misalnya anak kan pintu masuk ke rumah sakit kan bisa jadi salah satunya adalah melalui IGD ya. Nah di IGD sendiri pasien bervariasi, kemudian anak-anak juga tidak ada ruangan khusus tersendiri sehingga dia bisa jadi berdampingan atau bersampingan dengan pasien-pasien yang lain, pasien dewasa mungkin yang sesek juga misalnya, atau mungkin pasien dewasa yang mohon maaf nih misalnya habis jatuh sehingga ada darah banyak dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya sangat-sangat membuat anak merasa cemas dan takut. Kemudian stresor yang lain adanya perpisahan. Nah, untuk anak-anak terutama anak-anak masih usia di bawah 6 tahun itu ya, perpisahan dengan keluarga itu merupakan sesuatu hal yang berat, apalagi ketika dirawat dia tidak boleh ditungguin oleh orang tua misalnya, atau tidak boleh ditunggui oleh uh, bapak ataupun ibunya. Nah ini tentunya menjadi stresor tersendiri. Selain itu anak-anak nih masa-masa dia berteman dengan orang lain, masa-masa dia berinteraksi dengan usia teman sebayanya, sehingga ketika dia dirawat, dia akan kehilangan momen untuk bermain bersama temannya. Nah, ini juga menjadi stresor tersendiri ya. Bahkan ada beberapa, saya pernah bertanya itu, saya tanyain sih ke keluarganya ya, karena melihat ini anak kok murung sekali, kenapa Bu? Gitu saya tanya. Ibunya bercerita, iya Bu, ini uh, sedih karena setiap hari melihat teman-temannya berangkat sekolah, sementara dia harus dirawat dan lain sebagainya. Nah ini benar-benar menjadikan stresor. Lalu stresor yang lain adalah kehilangan kendali diri seperti yang tadi saya sampaikan ya. Dia terbatas aktivitasnya, kemudian privasinya mungkin sedikit terganggu apabila sekamar isinya ada banyak orang. Kemudian untuk makan, mungkin aktivitas makan ke kamar mandi, bahkan mandi sendiri pun dibantu orang lain, sehingga dia merasa kehilangan kontrol terhadap dirinya sendiri. Lalu, apa saja perubahan pada anak selama proses hospitalisasi? Yang pertama adanya perubahan konsep diri. Nah, konsep diri ini, perubahan konsep diri kan macam-macam ya. Jadi bisa jadi karena dia gangguan citra tubuh, bisa jadi karena harga dirinya rendah, bisa jadi karena gangguan identitas diri dan lain sebagainya. Banyak sekali. Ini salah satu contoh yang saya ambil nih, misalnya pasiennya waktu itu ada anak-anak naik sepedaan, dilalah pada saat dia habis naik sepeda nih, dia naik sepedanya di bawah pohon gitu, di bawah pohon. Jadi ada ranting atau dahan pohon ya kalau saya nggak salah tuh jatuh, terus kena kepalanya. Sehingga waktu itu memang dahinya itu, tulang dahi itu ada yang apa ya masuk ke dalam atau dekok lah istilahnya ya, masuk ke dalam. Ternyata pada saat di CT scan itu memang patah ya tulang itunya, tulang dahinya itu patah, sehingga anak ini harus dilakukan tindakan kraniotomi. Nah, sebelum kebetulan anaknya ini memang sudah paham tentang kondisi tubuhnya seperti itu ya. Jadi waktu itu karena mau di kraniotomi maka rambutnya harus digundulin. Awalnya memang agak susah ya. Malu Bu, ini kan nanti digundulin masa saya begini. Tapi proses orang tuanya melakukan pendekatan juga sangat baik, ditambah dengan petugas kesehatan ya. Jadi disampaikan nggak apa-apa, yang penting nanti kondisinya baik. Nanti kan masih bisa pakai apa tuh namanya ya, kayak perban itu loh, elastis perban itu yang warna itu bagus, nanti ditutup pakai itu nggak masalah sampai dengan sembuh dulu.
ya malah kayak pendekar seperti itu. Jadi memang ada beberapa yang mengalami perubahan konsep diri. Tapi bagi beberapa anak yang mungkin mekanisme copingnya sudah baik, jauh lebih minimal ya adanya perubahan konsep diri ini. Kemudian bisa juga terjadi regresi. Nah, regresi ini apa? Regresi ini adalah kembalinya tugas perkembangan ke fase sebelumnya. Jadi memang kadang-kadang ada beberapa anak ketika dirawat di rumah sakit itu dia ini apa namanya mundur ya alur perkembangannya, yang tadinya dia sudah tidak manja karena dia sakit, akhirnya manja lagi, apa-apa minta orang tuanya ngambilin, amun sedikit nangis. Nah, ini contoh regresi. Atau mungkin beberapa yang tadinya dia sudah nggak ngemut jari, dia ngemut jari lagi. Atau ada beberapa yang tidak mau berpisah dengan selimut kesayangannya. Nah, ini fase-fase regresi. Kemudian terjadi dependensi atau kebergantungan terhadap orang lain. Ini bisa jadi karena efek dari sakit yang dialami ya. Terus juga mengalami perubahan kepribadian atau depersonalisasi, yang tadinya dia mungkin nggak suka nangis, akhirnya jadi nangis. Kemudian yang tadinya dia anaknya nggak pendiam jadi marah-marah dan sebagainya ya. Jadi karena kondisi sakitnya bisa menyebabkan itu juga. Kemudian ketakutan dan ansietas ini sangat jelas, dan juga kehilangan dan perpisahan. Reaksi anak terhadap hospitalisasi sesuai pertumbuhan perkembangan anak tentunya sangat berbeda ya, karena tahapan usia itu dari usia bayi sampai remaja tentunya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Bahkan tahapan tumbuh kembangnya pun juga bervariasi. Nah, untuk bayi usia 0 sampai 12 bulan, seperti kita ketahui bahwasanya anak-anak di usia tersebut tuh sangat-sangat masih tergantung dengan orang tua. Sehingga perpisahan dengan orang tua ini menjadi sebuah masalah tersendiri, di mana akan terjadi masalah pembentukan rasa percaya dan kasih sayang. Karena memang di fase tumbuh kembangnya bayi usia 0 sampai 12 bulan ini, mereka fase pembentukan rasa percaya melalui hubungan atau kontak yang baik antara ibu dan anak. Kemudian pada anak-anak usia lebih dari 6 bulan itu dapat mengalami stranger anxiety atau mengalami kecemasan terhadap orang baru atau orang asing, dan juga mengalami kecemasan akibat perpisahan. Sehingga di sini nanti ada beberapa anak yang mungkin ketika ada orang lain masuk itu teriak, nangis, bahkan ada yang ngumpet di belakang orang tuanya. Apalagi kita ya, tenaga kesehatan, mungkin pakai seragamnya putih, kemudian bawa suntikan, dan lain sebagainya, tentunya benar-benar membuat anak semakin cemas. Nah, respon yang ditunjukkan biasanya anak nangis, marah, terlalu banyak gerak, nggak mau ditidurin, ya, kemudian cemas. Oke, anak usia toddler ini juga sama, bisa jadi karena perpisahan dengan orang tuanya, di mana ini juga menjadi kecemasan tersendiri karena anak-anak di usia tersebut tuh kemampuan komunikasinya sudah ada, tapi belum memiliki bahasa yang cukup bisa dimengerti, dan juga dia belum memiliki pemahaman-pemahaman terhadap realita ataupun terhadap kenyataan yang sedang terjadi. Respon perilakunya digambarkan dalam 3 tahap. Yang pertama adalah tahap protes ya, jadi reaksinya selama hospitalisasi itu bisa jadi digambarkan ke 3 tahap, tahap protes atau fase of protest, lalu tahap menolak atau fase denial, dan tahap putus asa. Di tahap protes biasanya anak cenderung rewel, menangis, perilaku agresif juga, kadang-kadang ada yang sampai jambak rambut ibunya, nendang ibunya, dan lain sebagainya. Di fase menolak biasanya reaksi anak seringkali dia menolak untuk makan, menolak minum obat, menolak tindakan yang biasanya dia tidak kooperatif ya terhadap tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Nah, fase yang terakhir nanti dia masuk ke fase tahap putus asa. Nah, ini sudah lebih-lebih ke arah penerimaan ya, meskipun masih butuh proses juga untuk mendekati anak. Namun di sini anak cenderung lebih kalem, sudah mulai bisa sedikit menerima kondisinya, sehingga sudah mulai bisa didekati. Anak usia prasekolah, reaksinya biasanya yang muncul adalah menolak makan, tidak kooperatif, sering bertanya, nangis ya.
Nah, sebagian anak-anak di usia ini tuh sudah siap untuk mandiri dan dia sudah mampu membuat pilihan sendiri, sehingga dengan dihospitalisasi ini membuat anak merasa kebebasannya ini menghilang. Konsistensinya juga berkurang, yang biasanya dia hari-hari main ini, hari-hari main itu karena dia sakit, jadinya dia terhalang ya untuk melakukan kegiatan hari-hariannya. Kemudian dia juga mengalami rasa pilihannya menjadi terbatas gitu. Selain itu, anak-anak usia ini juga sudah mulai muncul ketakutan-ketakutan terhadap perlukaan di dalam tubuh, kemudian dia menganggap rumah sakit itu sebagai hukuman, ya. Contohnya misalnya kadang-kadang tuh ada yang dipersepsikan sama anak tuh, nanti kalau saya disuntik badan saya bocor. Nah, kayak gitu ya. Jadi menganggap bahwa sesuatu yang ditusuk itu pasti meletus, sesuatu yang ditusuk itu jangan-jangan nanti kempes. Jadi itu masih ada anggapan-anggapan yang seperti itu. Maka kita sebagai tenaga kesehatan betul-betul pendekatan itu sangat dibutuhkan, disesuaikan dengan usianya. Pada anak usia sekolah itu reaksi nyeri sudah mulai bisa diidentifikasi dengan baik ya. Jadi anak sudah bisa menggambarkan rasa nyerinya secara verbal dan nonverbal sehingga kita lebih mudah melakukan asuhan. Kemudian saat dia dirawat di rumah sakit ya sama, meninggalkan keluarga, kelompok sosial, lingkungan yang disintainya sehingga bisa menyebabkan kecemasan. Dengan adanya pembatasan aktivitas selama anak-anak ini dirawat juga sama menyebabkan kehilangan kontrol diri. Ya, karena adanya kehilangan kontrol diri tadi, maka dia akan mengalami perubahan peran di dalam keluarga, kemudian perasaan takut karena sakitnya dia bisa meninggal atau mungkin merasa takut kehilangan kelompok, sama adanya kelemahan fisik. Pada masa ini juga menunjukkan bahwa anak-anak nih sudah bisa mandiri. Proses sosialisasi terhadap teman sebaya ini merupakan poin-poin penting ya. Jadi anak-anak nih di usia sekolah ini teman sebaya itu segalanya. Jadi bahkan kadang orang tuanya pun kurang didengar, yang lebih didengar itu teman-temannya ya. Di sini tentunya karena pengaruh itulah dia sudah mulai paham juga terhadap perubahan tubuhnya. Jadi kadang-kadang anak-anak sudah mulai merasa malu, punya sensitif apabila kita melakukan pemeriksaan tubuh ya, jadi dia tidak nyaman. Maka dari itu privacy juga menjadi hal-hal yang penting yang perlu kita perhatikan. Anak usia remaja apalagi ya, di situ jelas pada saat dirawat tuh kebebasannya seolah-olah hilang. Jadi dia kehilangan kontrol penuh, apalagi dia udah gede ya, mandi diseka, kemudian makan disuapin tuh seolah-olah menjadi hal yang tabu mungkin menurut mereka. Apalagi kalau di ruangan anak itu jarang sekali anak-anak usia remaja ini ada. Jadi kalau ada yang satu usianya sudah 12 tahun dirawat bersama ruang anak itu mereka memang kadang-kadang malu sendiri ya, karena sekamar itu isinya ada yang anak umur 4 tahun, ada yang bayi, kayak gitu. Jadi memang betul-betul dia merasa seperti terasingkan gitu, terputus dari rutinitasnya, terputus dari teman-temannya gitu. Jadi ini menyebabkan stresor bagi anak. Kemudian kecemasan muncul juga akibat dari perpisahan dengan keluarganya, dengan teman sebaya, dan karena kehilangan privasi tadi. Reaksinya biasanya anak-anak akan banyak bertanya, menarik diri, menolak perawatan, dan menolak kehadiran orang lain, serta tidak kooperatif. Apa saja faktor yang mempengaruhi reaksi hospitalisasi? Yang pertama adalah karena adanya faktor berpisah dengan orang tua dan teman sebaya atau sparingnya. Kemudian yang kedua karena adanya gangguan kontak sosial, apalagi ini ketika ada aturan bahwa pengunjung tidak diizinkan untuk masuk. Kemudian karena adanya kecemasan yang tidak realistik ya dan fantasi-fantasi tentang monster, kegelapan, pembunuhan dan adanya binatang buas. Jadi memang betul sekali ya kadang-kadang anak-anak tuh daya imajinasinya luar biasa. Bahkan anak saya sendiri pun sama. Tapi ini nanti mungkin untuk batasan anak-anak yang usianya di bawah usia 6 tahun ya. Jadi dia masih punya pemikiran yang tidak realistis. Seperti halnya misalnya dia merasa bahwa di bawah kolong tempat tidur di rumah sakit itu
ada monster, kemudian ada binatang buas, dan lain sebagainya, sehingga ini membuat stres anak. Lalu faktor lainnya adalah prosedur tindakan. Nah, ini beberapa prosedur tindakan mungkin ada yang membuat anak takut, sakit, cedera, bahkan mungkin dia takut ketika ditusuk nanti bisa meninggal gitu. Lalu selain itu faktor lainnya adalah nyeri, adanya nyeri dan komplikasi akibat tindakan medis yang dilakukan pada anak. Pendekatan yang bisa kita lakukan dalam hospitalisasi itu ada dua. Yang pertama adalah pendekatan dengan permainan, yang kedua pendekatan dengan metode empiris. Pendekatan melalui metode permainan ini merupakan hal-hal yang dianjurkan ya. Jadi dengan bermain itu banyak hal yang bisa diambil manfaatnya untuk anak-anak, terutama pada saat anak dirawat di rumah sakit. Bermain selama dia dirawat itu sebagai media sarana untuk selain untuk distraksi terhadap rasa sakitnya, juga bisa membantu anak melanjutkan proses tumbuh kembangnya yang supaya tetap optimal. Kemudian selain itu dengan bermain itu anak juga mampu mengungkapkan perasaannya. Jadi kadang-kadang contoh bermain misalnya kamu suruh anak gambar, coba digambarkan sekarang kamu kondisinya kayak gimana. Itu tuh juga media yang sangat efektif ya untuk anak mengungkapkan ekspresi perasaannya saat itu. Pendekatan empirik dapat dilakukan dengan menanamkan kesadaran diri. Nah, ini bisa kita lakukan dengan edukasi ataupun penyuluhan-penyuluhan ya, supaya dia lebih aware, lebih peka terhadap kondisi kesehatannya. Nah, untuk manajemen asuhannya kita sesuaikan dengan usia tumbuh kembang ya. Bahwasanya pendekatannya mengikuti tahapan tumbuh kembangnya. Untuk anak-anak ini usia bayi, ini bisa kita lakukan pendekatan dengan berbicara, mengajak bernyanyi, digendong selama tindakan, dipegang, biarkan anak megang mainan, kita lakukan rooming in ya. Rooming in itu maksudnya orang tuanya boleh stay di situ, kemudian kita dekatkan mainan-mainan yang disukai anak, kemudian kita anjurkan orang tua untuk selalu berada di samping anak, terutama pada saat prosedur invasif. Kalau perlu fasilitasi saudara kandung untuk berkunjung. Nah, kita lihat juga sih usia. Kalau memang anak-anaknya sudah memenuhi batasan usia, maka boleh dihadirkan secara langsung. Tapi ketika anak atau saudara kandungnya itu usianya masih belum memenuhi syarat, ya kita lakukan dengan metode lain, dengan video call misalnya, ya. Jadi banyak media sekarang. Kemudian untuk anak usia prasekolah, kita anjurkan orang tua untuk merencanakan kunjungan anak, batasi dorongan dan aturan ya. Jadi anak-anak ini juga boleh dikasih kebebasan, namun dengan mempertimbangkan kondisi sakitnya. Jadi jangan apa-apa nggak boleh gitu maksudnya. Kemudian berikan anak pujian apabila dia mau membantu pengobatan. Misalnya saat disuntik dia mau bekerja sama, saat diambil darah dia tidak nangis, saat minum obat dia menurut, itu kasih pujian ya supaya dia lebih meningkat lagi motivasinya. Untuk anak usia sekolah, silahkan dijelaskan prosedurnya secara rinci, kemudian monitor perilaku yang menentukan kebutuhan emosinya. Berikan waktu untuk diskusi, anjurkan kunjungan teman, ya, diskusikan respon, terus jaga privasi, jangan lupa. Untuk anak usia remaja, karena ini memang mungkin jumlah pasien remaja di ruangan anak itu terbatas, jadi kalau memang ada, silahkan dikumpulkan, berikan aktivitas permainan yang membuat dia mau mengungkapkan perasaannya, gitu ya, fasilitasi aktivitas, kemudian monitor perilaku anaknya, ya, berikan edukasi, terutama terhadap beberapa pencegahan yang bisa dilakukan selama dia berada di rumah sakit. Kemudian apa saja intervensi yang dapat kita berikan untuk mengatasi dampak hospitalisasi, bisa kita lakukan dengan meminimalkan atau mengurangi rasa takut terhadap prosedur invasif dan juga rasa nyeri. Jadi nanti ada beberapa banyak cara ya, misalnya kita mau nyuntik nih, kita
berikan anak distraksi, suruh nonton video atau mungkin dan lain sebagainya. Atau mungkin pada saat sebelum kita masang infus, kita oleskan dulu pengurang sakit di tangannya yang gel atau mungkin yang salep bentuknya. Nah, itu bisa jadi kita lakukan. Kemudian kita manfaatkan memaksimalkan manfaat hospitalisasi secara baik yang tadi ya, membantu anak untuk bersosialisasi, berkomunikasi dan lain sebagainya. Kemudian meminimalkan stresor atau penyebab stres, ini bisa dilakukan dengan modifikasi lingkungan, baik itu dari segi perawatnya, baik itu dari segi peralatan yang digunakan, baik itu dari segi lingkungan ya. Terus memberikan dukungan psikologis kepada anggota keluarga ya. Tadi bisa menghadirkan teman sebaya, baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui video call dan lain sebagainya. Menghadirkan saudara kandung ya. Gitu. Nah, ini beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak hospitalisasi. Ya, ini contoh peralatan nih yang bisa digunakan untuk mengurangi rasa sakit ya. Ini terutama pada saat kita mau pasang infus nih. Kita pakai alat ini namanya transilluminator ya untuk menunjukkan lokasi vena sehingga pada saat kita nusuk kita langsung pada posisi yang baik. Kemudian ini imajinasi nih, ini hasil penelitian ya. Ini seragam perawat pada umumnya. Kemudian si anak-anak ini dikasih media gambar. Silahkan diimajinasikan kalian ingin dirawat perawat dengan pakaian yang kayak gimana. Nah, mereka ini imajinasinya sangat luar biasa ya. Gambarnya warna-warni, ada pemandangan, ada yang kayak obat nyamuk ya, ada yang cuma garis-garis, ada yang polkadot dan warna-warni abstrak. Namun ini yang bisa kita tangkap ini ya, dia adanya warna-warni yang disukai sama anak itu. Kemudian ini bisa juga dengan melakukan pelukan terapeutik. Jadi ini bisa membantu mengurangi kecemasan pada anak. Selanjutnya ini yang modifikasi lingkungan. Jadi ini ruangan-ruangan bisa kita modifikasi sedemikian rupa ya, dikasih mural, gambar-gambar binatang atau mungkin bunga dan lain sebagainya yang membuat anak merasa nyaman. Kemudian ini ruang perawatnya dibikin tidak serem ya, ini kayak kepala bis. Kemudian ini anak difasilitasi hospital tour, ini pakai alat kayak gini, ini kan senang sekali ya anak ya. Ini perawatnya di belakang pegang remote control, ini anak dikenalkan ruangan supaya dia tidak takut gitu ya. Jadi tadi yang saya bilang ini bisa dilakukan, tapi hospital tour ini hanya bisa dilakukan ketika dia sifatnya ke hospital atau ke rumah sakitnya itu terencana. Jadi dia bisa diatur sehari sebelum masuk rumah sakit itu dikenalkan dulu. Begitu ya. Ini alangkah keren sekali kalau misalnya ini sudah mulai bisa diaplikasikan di beberapa rumah sakit ya di sekitar kita. Kemudian ini nih, ini untuk pemeriksaan diagnostik nih, luar biasa ya, keren, saya sangat kagum sekali ini. Ini kira-kira pemeriksaan apa ini teman-teman? Ya, ini adalah pemeriksaan CT scan, luar biasa ya. Dia didesain sedemikian rupa supaya tidak bikin anak serem. Jadi ini meja yang akan didorong masuk ke dalam alat pemeriksaan CT scan-nya. Tapi modelnya seperti pirates ya, jadi kayak kapal. Luar biasa, ini menyenangkan sekali. Bahkan ini kalau ini karena gambarnya tertutup ya, langit-langitnya itu ada desainnya juga, gambar-gambar full itu. Nah, ini modifikasi melalui peralatan. Pakai spaleknya yang warna-warni, bahannya empuk ya. Terus ini pakai perekat sehingga memudahkan kita, nggak perlu gunting-gunting kasa. Kalau infusnya macet atau mungkin bahkan paling parah tuh pakai spalek kayu yang dibungkus-bungkus pakai kasa. Aduh, ini menyakitkan sekali untuk anak-anak ya. Terus pakai stetoskop yang lucu-lucu, desainnya ini menyenangkan sekali sehingga bikin anak enggak takut. Ya meskipun takut tuh nggak setakut kalau bentuknya kayak gini gitu loh. Terus ini alat ukur suhu ya, termometer warna-warni gitu. Terus ini alat nebu. Nah, alat nebu yang biasanya berasap-asap menakutkan itu dimodifikasi pakai kereta. Jadi seolah-olah ini kereta uap ya. Jadi nanti anak-anak itu terdistraksi sama bentuknya. Dia merasa nyaman. Apalagi ditambah kalau sungkupnya tuh difasilitasi seperti ini, wah luar biasa, pasti anak akan merasa lebih nyaman. Kemudian ini ngukur tekanan darah juga bisa diubah mindsetnya yang warna-warni khusus untuk anak. Dan ini ngukur suhu oral. Nah ini biasanya kita bisa lakukan untuk anak-anak bayi ya. Ya kita tinggal masukin ke mulut anak, nanti suhunya akan terdeteksi di sini.
Nah, malah sekarang udah yang lagi terkenal nih termometer infrared ya, tanpa kita pegang aja dari jauh udah bisa untuk mengukur suhu. Nah, ini kalau mau pakai yang model begini nih harus punya kondom plastiknya ya. Jadi nggak boleh kita nanti pindahin dari satu pasien ke pasien lain tanpa ada kondom plastik. Harus kita ganti dari satu pasien ke pasien yang lain. Syukur-syukur pasiennya punya sendiri, jadi lebih aman. Oke, ini beberapa referensi yang dipakai untuk konsep hospitalisasi ini. Silahkan nanti teman-teman apabila ada pertanyaan bisa diajukan di forum atau mungkin bisa kontak saya secara langsung ke nomor WA saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.